Apalagi sekarang kritiknya hampir tiap hari, dan yang mengkritiknya bukan hanya orang Jawa Barat, tapi seluruh daerah di Indonesia hari ini rajin mengkritik gubernur Jawa Barat. Mau di offline juga, mau tanpa kamera juga begitu loh, gue saksi. Lu sok tahu lu, PA, sok tahu. Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. Oh bosku, apa kabar? Sehat kan? Sehat dong. Berkah pastinya. Ketemu lagi dengan Celoteh Rio. Langsung aja nih guys ya, kita mau ngeliat reaction apa hari ini. Begini, efek jelang 2029. Kok bisa KDM jelaskan dirinya kini jadi gubernur paling banyak dikritik? Apalagi sekarang kritiknya hampir tiap hari, dan yang mengkritiknya bukan hanya orang Jawa Barat, tapi seluruh daerah di Indonesia hari ini rajin mengkritik gubernur Jawa Barat. Kok bisa KDM jelaskan dirinya kini jadi gubernur paling banyak dikritik? Padahal benernya Eits, sebelum kita lanjut, bagi kamu yang merasa pendukung KDM, silahkan untuk tekan tombol like-nya. Tulis nama asal daerahmu di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa share dan subscribe channel ini, oke? Untuk itu, maka di usia 81 Provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka. Sehingga ada dua kualifikasi yang akan ditempuh di situ. Satu adalah kualifikasi gubernur sebagai dirijen atau sebagai orang yang mengorkestrasi pembangunan sehingga diikuti oleh seluruh irama itu. Itu adalah gubernur sebagai pejabat negara. Tapi di sisi lain ada juga gubernur yang secara personal. Artinya personalitinya sebagai warga negara ikut membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan berbagai problem yang ditangani secara personal. Dalam bahasa saya ada gubernur administratif, ada gubernur konten. Nah ini cara. Untuk itu kita memiliki spirit yang terbuka terhadap seluruh kritik dan saran dari masyarakat. Barangkali di antara para gubernur di Provinsi Jawa Barat, saya yang paling sangat sering dikritik saat ini, apalagi sekarang kritiknya hampir tiap hari, dan yang mengkritiknya bukan hanya orang Jawa Barat, tapi seluruh daerah di Indonesia hari ini rajin mengkritik gubernur Jawa Barat. Karena memang ada gubernur kontennya yang dikritik. Ada baik. Sabar aja Pak, gas terus. Jadi itu alhamdulillah sudah 2 tahun jadi raja, tapi raja tidak sakti. Kalau dulu Devi itu jadi cewek, hari ini alhamdulillah jadi sudah ikhlas jadi raja, tapi raja yang tidak. Jakarta ada kabinet bayangan. Apakah di sini kita bisa shadow government di Jawa Barat dan dimintakan kepada gubernur? Jadi volume ini sebagai shadow government untuk Bentar guys. Oh, orang-orang ini tahu kan kalian siapa mereka, dan tahu kan kalian seperti apa sosok Eka Santosa? mengkritisi pemerintah secara rutin. Itu yang pertama tuh, kayak cepot beneran tuh tadi. Mana ranah civil society, mana ranahnya government. Pada saat berbicara pemerintah, jangan lupa ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi kalau berani yang Jawa Barat hari ini ya 3-3-nya gitu. Itu kan pemerintah. Kemampuan KDM adalah membangun komunitas para hackernya sehingga bisa menarik masyarakat untuk satu kesepahaman dengan beliau bahwa yang paling benar itu adalah KDM. Padahal kita bisa membuktikan bagaimana Jawa Barat hari ini. Buktinya mana, PA? Dalam perspektif budaya orang Sunda tentang Ceplak bayang ngomong. apa adanya itu sudah diajarkan. Jadi tidak ada rekayasan. Oleh itu saya kira Polri ini kita dalam perspektif kejujuran untuk berbicara apa yang memang terjadi. Pengalaman kita tentang Jawa Barat. Jadi itu alhamdulillah sudah 2 tahun jadi raja, tapi raja tidak sakti. Kalau dulu Devi Kayak orang-orangan sawah ya? jadi sudah ikhlas dan raja, tapi Lu orang-orangan sawah tuh. beliau hadir di sosial media seolah-olah beliau sangat dekat. Tapi persoalan kedekatan dengan masyarakat ini kan juga menjadi masalah, Bapak Ibu semuanya. Bukan artinya Bapak kan kalau jadi pemimpin harus dekat dengan masyarakat. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Dalam konteks saya kepemimpinan,
justru adalah bagaimana kepemimpinan ini bisa mengkoreksi apa yang menjadi kebijakan. Udah semua itu. Udah semua kebijakannya, bagus semua. Dan dirasakan oleh masyarakat. Semakin banyak yang berteriak KDM Presiden 2029, semakin banyak pula yang kepanasan. Kritik sana-sini, narasinya itu lagi. Pencitraan katanya. Tapi coba kita berpikir sederhana. Pencitraan itu biasanya dilakukan sesekali ketika ada kepentingan tertentu. Kalau setiap hari turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat, melihat persoalan dan bekerja, apakah semuanya disebut pencitraan? Mungkin bukan konten KDM yang membuat mereka terganggu. Mungkin justru dukungan masyarakat yang semakin besar yang membuat mereka gelisah. Betul. Betul tuh, dengerin. Ada baik kalian. KDM dituding cuma cari pencitraan, padahal dia datang langsung bawa bantuan buat korban gempa NTT. Jadi guys, KDM memang datang langsung ke NTT buat lihat kondisi warga sekaligus ngasih bantuan buat korban gempa. Tapi kedatangannya ini malah disorot pengamat politik Deddy Kurniansyah. Menurut dia, bantuan korban itu jelas hal yang baik. Cuma dia melihat ada unsur pencitraan di balik kehadiran KDM di sana. Dia juga mempermasalahkan KDM yang datang bareng tim yang cukup besar. Menurutnya perjalanan seperti itu tentu butuh biaya, bukan cuma untuk bantuannya. Bahkan Deddy sampai menyebut KDM sedang mengalami yang dia sebut sindrom selebritis karena dianggap haus pujian dan simpati publik. Tapi kalau menurut lu gimana? Datang langsung bantu korban bencana itu wajar atau memang bisa dibilang sekalian pencitraan? Gila bang. Ya gimana ya, Bapak datang ke sana pada bukan jam kerja, Bapak lagi libur. Yang kedua, mau sebanyak apapun tim Bapak KDM, itu anggarannya itu uang pribadi bos. Bapak pribadi aja kalau nggak salah 600 juta tuh nyumbang. Dan untuk ongkos sih receh itu mah, recehan. Terus kalau memang dibilang pencitraan, orang ada pun di mana ada bencana Bapak selalu datang. Gitu loh. Dan itu bukan di jam kerja. Dibilangnya pencitraan. Pencitraan. Kalau pencitraan tuh bener sekali doang. Ini tiap hari kayak gitu. Ente aja yang kepanasan. Sering kritik KDM. Seru nih. Eko Widodo ditantang warga Eko asli Widodo NTT. kini ditantang warga asli NTT. Buat kamu yang dukung abang NTT ini yang membela KDM, bantu tekan tombol like dan share. Kalau bisa tembusin sampai 10.000. Hehe. Jangan lupa juga follow dan subscribe channel ini ya. Saya ingin meminta maaf kepada rakyat NTT atas nama rakyat Indonesia dengan apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat yang konten di lokasi bencana. Apaan ente? Kebiasaan beliau di Jawa Barat dibawa-bawa sampai ke sana. Ini tentu tindakan yang tidak pantas dan menyakiti hati rakyat NTT yang sedang susah. Kalau kontennya itu dilakukan saat bagi-bagi bantuan, kita masih bisa sedikit memahami. PA. Tapi beliau ini konten makan, seolah tampil sebagai pemimpin sederhana. Memang begitu. Sekitar lokasi terlihat memang begitu. Demi Allah begitu. Mau di offline juga, mau tanpa kamera juga begitu loh. Gue saksi. Lu sok tahu lo. Sok tahu lo, PA. Sok tahu. Dengan kamera. Lu aja pengen cari nama. Percintaan sih boleh ada, tapi seenggaknya tempat. Sekali lagi, saya mohon maaf. Maaf, mau ngapain lu minta maaf? Siapa lu? Kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Woi, bagi yang kepanasan nih, ya, saya yang meminta Pak Deddy untuk datang ke NTT. Saya yang memohon. Malu lu kalau ya, saya putra NTT yang memohon kepada Pak Deddy untuk datang ke NTT. Lu malu. Ya. Saya, rumah saya jelas, alamat saya jelas, TikTok saya jelas. Jangan ganggu Pak Deddy yang lagi berbuat kebaikan. Ya, kalau nggak senang, silahkan gugat saya. Malu lu, bener malu. Kalau gue jadi lu sih malu beneran. Udah salah ngotot lagi PA. Teman-teman, jadi kami ini turun dari Malabona, buru-buru dari sana, mau bertemu dengan KDM. Katanya KDM sudah ada di Kota Mbain. Ternyata sampai di sini, kami keliling satu Kota Mbain ini KDM tidak ada. Tidak tahu KDM sudah di mana. Tuhan, semoga saya bisa bertemu dengan KDM. Warga asli sana saya cukup foto dengan KDM atau buat video dengan KDM menjadi kenang-kenangan untuk saya. Mohon maaf, saya tidak bisa ketemu. Saya harus cepat balik ke Jabar. Soalnya baru Jumat malam
Sabtu dan Minggu sudah pulang saja, sudah banyak yang ribut, pada kangen katanya, serta pada cemburu. Terutama teman-teman aktivis medsos di Jakarta. Mereka kayaknya cemburu banget. Biarin aja Pak, orang rada kurang seon Pak. Tidak boleh lama di NTT, harus balik ke Jabar. Karena saya tahu mereka sangat cemburu sama saya. Saya tidak boleh deket sama yang lain katanya. Nanti siapa tahu suatu saat ketemu lagi ya. Sebab Pak Gubnya minta ketemu setelah saya bisa menyelesaikan berbagai hal di Jabar, dan kemudian saat libur bisa ke NTT lagi. Sudah, tenang saja. Kalau sudah waktunya ketemu, pasti kita amin. Pokoknya semoga badai cepat berlalu. Musibah yang dialami semoga segera tertangani secara bersama. Hatur nuhun. Sami-sami. Banyak haters ya Pak ya. Sabar aja Pak. Saya akan lawan. Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. What? Korupsi kebalik. Maksudnya? Saya sebut korupsi kebalik. Jadi beliau itu sangat dekat sekali dengan tradisi Sunda, sangat bermental Sunda. Jadi beliau itu melakukan korupsi terus-terusan. Tapi korupsi terbalik. Korupsi terbalik itu maksudnya begini. Kalau orang korupsi, itu hal pertama yang menjadi dasarnya itu adalah dia tidak bisa memisahkan mana aset pribadi dan mana aset publik. Sehingga aset publik yang dia pegang sebagai bendahara misalkan ya comot aja sebagai bagian dari milik dirinya sendiri. Begitu kan? Ya sama seperti koruptor-koruptor yang lain, ini saya pegang, ya udah saya comot sedikit. Nah, kalau Pak KDM itu kebalik. Pak KDM itu adalah aset pribadi. Dia tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset kelompok dengan aset publik, sehingga kadang-kadang aset pribadinya juga diserahkan kepada publik. Dibagi-bagikan sama dia. Ini dasarnya sama Pak. Dasarnya adalah biasnya kepemilikan pribadi dengan kepemilikan publik. Orang Sunda itu bahkan sampai sekarang kalau di kampung-kampung Pak, nyimpan arit itu di pekarangan rumah dan bisa digunakan sama siapapun. Di desa-desa itu kalau ada kamar mandi, kamar mandinya itu milik umum bersama untuk bareng-bareng karena kolektivitasnya kuat. Nah, Pak KDM juga seperti itu. Nah, dengan situasi Pak KDM itu milik pribadinya, aset pribadinya yang kadang-kadang juga dibagikan kepada publik, dia menjadi setara dan sama dengan orang-orang, dan itu akan membiaskan permusuhan terhadap dirinya, akan membuat permusuhannya itu menjadi tingkat bahayanya itu menjadi jauh lebih sedikit karena beliau adalah penguasa yang bersama rakyat, bukan politisi yang harus disingkirkan. Betul. Setuju bro, kayak gitu. Tidak pengen presidennya seperti KDM. Tidak pengen presiden seperti KDM. Pengennya seluruh kepala daerah seperti KDM. Iya. Karena percuma Mas. Mau presidennya KDM. Betul sih Mas. Tapi kepala daerahnya nggak ada satupun yang kayak dia. Iya juga sih. Lihat, sekarang katakanlah KDM bahkan tuh lebih populer dibanding presiden loh Mas sekarang itu. Iya betul. Bahkan diperebutkan antar daerah. Boleh nggak tukar dengan kepala daerah boleh saya loh? Gitu. Keren loh. Nah, maksud saya bayangin kalau semua gubernur seperti itu. Makmur semuanya. Ngonten semua. Nggak apa-apa. Dengan adatnya masing-masing. Iya ya Mas ya. Justru itu persoalannya adalah kita itu punya presiden hebat, kepala daerahnya nggak hebat. Iya. Bener. Padahal kalau setiap presidennya itu ngonten, gubernurnya ngonten, nggak apa-apa sih. Asal dilakukan konsisten tiap hari gitu loh untuk mendokumentasi kinerja dan aktivitas gubernur itu sendiri. Kayak Bu Sherly, kayak Pak KDM itu nggak apa-apa. Gitu. Sisi positifnya kita dapat bos. Jadi jangan sekali-kali atau gimana gitu tuh. Walaupun saya kan, tapi kan semua kan ada editor, ada kameramen. Lah gubernur mah tinggal hari kerja di mana dia turun ke rakyat, lalu diunggah ke media sosial, selesai gitu aja. Itu. Bener bos, bukan pencitraan, karena ini sudah zamannya era digital. Sehat selalu kalian semua. Sekian dulu dari Celoteh Rio. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Dan selamat beraktivitas semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.